Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, hingga kita bisa kembali melangkahkan kaki-kaki kecil kita untuk datang bermajelis ilmu dan melaksanakan sholat fardu pada hari ini yang perlu kita syukuri. Dan mensyukuri kenikmatan ini akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang mana mungkin orang lain belum bisa mendapatkan kenikmatan ini. Jikalau kalian syukuri itu semua, maka Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Bertambahnya keimanan kita, bertambah yakinnya kita akan agama Islam ini, bertambah yakinnya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mensyukuri kenikmatan ini dan dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah dan secara syar'iyyah, ini mungkin bisa menumbuhkan keimanan kita. Dan termasuk dari itu yaitu mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita mengambil bab hadis keempat dari sebuah bab yang berjudul Babu Fadlul Hubbi fillahi wal hathi alaih wa ilami ar-rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'malahu idza a'lamahu. Bab keutamaan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta atas Allah Subhanahu wa taala. Wal hatsu alaih, dan anjuran untuk cinta dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab tentang memberitahu seseorang akan cinta kepada orang yang lainnya dan bagaimana membalas kata cinta kepada orang yang mengatakan cinta kepada kita. Kita masuk ke hadis keempat, yang itu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, rawahu Muslim. Hadis ini tidak lagi asing di telinga-telinga kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian sempurna imannya sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara
yang mana jikalau kalian mengamalnya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita akan jelaskan satu persatu potongan-potongan hadis ini. Dimulai dengan Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Yang mana Rasulullah bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan bahwasanya apa yang akan Rasulullah sampaikan setelah ini adalah perkara yang sangat serius. Allah bersumpah kepada zat, Rasulullah bersumpah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan bahwasanya perkara yang akan datang setelah ini adalah perkara yang serius. Yang membuat para sahabat itu mendengar dan menyimak dengan baik-baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah seseorang di antara kalian itu masuk ke dalam surga sampai kalian berada di dalam titik keimanan. Menandakan bahwasanya ada perkara yang wajib seseorang itu didatangi padanya, yaitu adalah keimanan. Apa maksud dari iman ini? Tidak akan mungkin masuk surga seseorang tanpa ada pada dirinya keimanan. Jadi kalau misalnya tidak ada iman ini, seseorang tidak mungkin masuk surga. Apa iman yang dimaksud dari sini? Ada al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Al-imanu billah wa malaikah, dan iman kepada malaikat, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutub samawiyah, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal iman bil qadar wal qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam surga kecuali di dalam hatinya terdapat iman ini. Yang dinamakan adalah aslul iman, yang dinamakan adalah rukun iman. Yang kita tahu ini adalah rukun iman, yaitu aslul iman, atau dinamakan wajibul iman, yang mana wajib seseorang mengimani 6 poin ini. Kemudian Rasulullah bersabda, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah mungkin beriman seseorang atau sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Berarti ada sesuatu yang mengurangi keimanan. Ada sesuatu yang mengurangi akan kesempurnaan keimanan. Tapi apakah mengeluarkan dia dari keimanan? Tidak. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Kapan naik? Yazidu bi taatillah, naik karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah iman tumbuh. Wa yankus, dan kadang turun. Kapan? Di saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di saat dia turun keimanannya itu menafikan kesempurnaan iman? Apakah imannya semuanya hilang? Tidak, melainkan imannya itu turun. Makanya wala tu'minu hatta tahabbu, ini menafikan sempurnanya keimanan. Ya. Jadi iman itu bisa berkurang. Akan sempurna keimanannya jikalau ditumbuhkan rasa cinta di antara kita, didasari oleh dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu terbagi menjadi 2 kategori. Wajibul iman dan imanul wajib. Wajibul iman yaitu apa? Arkanul iman. Wajibul iman yaitu aslul iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Kalau ada salah seorang di antara kita meragukan rukun iman ini, maka kita kufur. Kufur. Tapi ada namanya al-imanul wajib. Imanul wajib adalah bentuk ketaatan yang perlu kita datangi, yang perlu kita lakukan. Tapi mungkinkah kita bisa melaksanakan semuanya? Belum tentu. Contoh haji. Kita meyakini dalam hati bahwasanya hukum haji itu apa? Wajib. Tapi kita mampu nggak melaksanakannya?
Qadarullah misalnya dalam kondisi seseorang yang dia tidak mampu melaksanakannya karena miskin, karena sakit, karena apa, dia tidak bisa menyempurnakan keimanannya, betul tidak? Tapi apakah dia membuat dia itu menjadi kafir? Tidak. Nah, ini maksud daripada al-imanul wajib. Perkara-perkara yang mungkin kita, perkara-perkara wajib yang perlu kita lakukan, cuman kita tidak mampu. Contohnya seperti ini, cinta, tahabbu. Nah, kita suka bertanya ya, katanya orang iman, tapi kok tidak saling cinta. Katanya mukmin, tapi kok tidak katanya mukmin, begitu ya? Tapi apakah pertanyaan katanya mukmin itu mengatakan dirinya orang itu kafir? Tidak. Kita mempertanyakan kesempurnaan imannya. Kita mempertanyakan kesempurnaan imannya. Berarti ada beberapa iman-iman yang sulit kita yang kita yakini tapi sulit kita lakukan. Itulah yang dimaksud dari syajaratu al-iman. Pohon keimanan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 sekian cabang. Alaha la ilaha illallah. Puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian diikuti dengannya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Adnaha yang terbawah adalah imatatul adza anit thariq. Menghindari atau menyingkirkan rintangan atau gangguan di jalan. Bukankah itu sebagian dari iman? Sebagian dari iman. Apa yang membuat dia mendorong untuk melakukan kebaikan ini? Iman. Al-iman. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Allah permisalkan sebuah kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan segala makna yang mencakup di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah. Allah permisalkan itu semua seperti sebuah pohon yang kokoh. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Yang akarnya itu menancap kokoh. Menancap kokoh ke sebuah tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi sampai menuju langit. Apa yang membuat cabang-cabang ini terus tinggi? Karena kekokohan iman seseorang. Karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan dia untuk beribadah, menggerakkan dia untuk meninggalkan kemaksiatan, menggerakkan dia untuk mengamalkan hal-hal sunnah, menggerakkan dia untuk meninggalkan suatu perkara-perkara syubhat. Itulah dengan bertumbuhnya keimanan, dengan kokohnya keimanan, bertambahnya amalan-amalan ibadah dia. Itulah cabang-cabang keimanan. Kemudian apa? Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian beriman sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku sampaikan kepada kalian suatu perkara di mana kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling cinta satu sama lainnya. Ini memberi daya tarik kepada siapa? Kepada para sahabat. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun sebuah narasi, membangun sebuah dengan retorika yang Rasulullah bangun itu, membuat para sahabat itu tertarik dengan pertama sumpahnya. Waladzi nafsi biyadihi, membuat para sahabat itu memperhatikan dengan betul-betul. Kemudian dibangun dengan kata la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Bertanya-tanya bukan? Bertanya-tanya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka yang terdorong apa? Iman. Iya, mau dong ya Rasulullah. Mau. Begitu pula kita ketika kita didatangkan hadis ini, harus yang menyapa atau yang menyambut hadis ini adalah apa? Hati. Iman. Hati kita. Ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada sahabat, sejatinya kita sedang duduk bersama mereka. Kondisikan kita duduk bersama mereka para sahabat dan mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qul bala, mau. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Inilah menjadi sunnah yang mungkin fenomena zaman sekarang sudah menjadi sunnah mahjurah. Sunnah yang mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh para ahlul iman. Bahkan sebagian hadis mengatakan bahwasanya akan datang zaman, yaitu hari kiamat, di mana seseorang itu hanya menyapa orang yang dia kenali saja. Yang dia kenali saja. Di luar sana, padahal ada orang muslim lainnya yang pantas untuk kita
yang berhak untuk kita salami. Kenapa kita tidak sebarkan salam kepada mereka? Itu adalah PR buat kita. Ditambah PR lebih besar lagi, orang-orang yang justru kita kenali di lingkungan ini. Kita sulit sekali untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita di jalan. Berhadapan di jalanan ini, di dalam area pesantren ini, kita kehilangan salam. Apa sulitnya kita menyapa dan musafahah, bersalaman kepada saudara kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana redaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memiliki pahala dengan level-levelnya. Pernah suatu ketika Nabi Adam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam, idhab ila ulaik, pergilah engkau kepada mereka, itu siapa? Malaikat. Fahayyu, maka sapalah mereka dengan tahiyat, dengan sapaan. Ini kan bentuk salam. Asal kata Assalamualaikum warahmatullahi itu adalah yang diajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Salah satunya adalah tentang salam. Bagaimana cara menyebutkan salam terhadap kepada ahlu jannah, pada penghuni surga, yaitu para malaikat. Lalu apa yang dikatakan Nabi Adam? Assalamualaikum. Lalu apa yang dijawab oleh para malaikat? Waalaikumsalam warahmatullah. Inilah salamnya ahlu surga. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Ini redaksi Assalamualaikum warahmatullah memiliki makna yang sangat dalam. Doa keselamatan untuk saudara kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita cari sejatinya ini di kehidupan kita di muka bumi ini. Bukankah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surga? Betul tidak? Apa kata Rasulullah? Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Pernah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya amalan kalian itu tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, sampai pun engkau ya Rasulullah, wala ana, sampai pun amalan ana sendiri tidak bisa mengantarkan ana untuk masuk ke dalam surga. Kecuali apa? Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kasih sayangnya dan keutamaannya kepadaku. Berarti tapi rahmat Allah, berarti rahmat Allah itulah. Kenapa kita beramal banyak-banyak? Agar kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya kalau kita beramal banyak-banyak A B C D kalau tidak menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hanya menghabiskan usia dan tenaga. Yang kita cari adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doakan saudara kita keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara kita. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah pernah duduk bersama para sahabat. Datang seseorang mengatakan Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah mengatakan asyarah. Kemudian ada orang yang datang lagi kepada Rasulullah dan dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, dan Rasulullah mengatakan isyrun. Kemudian ada orang yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun. Inilah level-level salam yang mendatangkan pahala-pahala masing-masing dengan kesempurnaannya. Assalamualaikum mendapatkan 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 pahala. Cukup sederhana. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi dengan makna yang dalam di dalamnya, yaitu kasih sayang Allah, keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan yang datang untuk kalian. Apa definisi keberkahan? Al barakatu ziyadatul khair wa dawamuhu. Bertambahnya kebaikan dan dawam, dan akan terus berada pada dirinya. Itulah keberkahan. Kita mengharapkan kebaikan di dalam hidup kita, dan kita mengharapkan bertambahnya kebaikan dalam diri kita, dan kita mengharapkan kebaikan itu terus berada bersama kita. Maka makna Assalamualaikum warahmatullahi memiliki makna yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memiliki makna yang sangat dalam untuk saudara kita. Keselamatan dari segala madarrah yang akan datang padanya. Warahmatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wabarakatuh, dan keberkahan yang Allah berikan kepada saudara kita. Inilah makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebarkanlah salam ini. Jadikanlah ini menjadi sunnah hasanah. Dihidupkan kembali
sunnah-sunnah kita. Kalau saja kita tahu pahala menghidupkan sunnah itu bagaimana yang sebagaimana di hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sanna sunnatan atau man da'a ila khairin kana lahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan, pahala orang mengamalkannya. Lain khusudzalika min ujurihim syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala-pahala hambanya sedikit pun. Ini semoga menjadi motivasi untuk diri kita menghidupkan kembali salam-salam di antara kita di lingkungan ini atau di lingkungan luar yang lainnya. Siapa yang bisa menghidupkan ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan al-iman, mendapatkan kenikmatan iman yang ini perlu kita syukuri. Bagaimana perasaan kita kalau ada seorang yang menyapa kita dengan salam? Kita cukup senang. Kalau di sini mungkin kita wajarkan ya. Tapi kalau ketika di luar sana tiba-tiba ada yang mengatakan assalamualaikum, wah, itu sebuah kebahagiaan yang kita rasakan dari orang lain. Itulah yang kita bisa menyebarkan kebahagiaan, kita bisa menghilangkan mungkin kegelisahan saudara kita dengan senyuman kita, dengan mengatakan assalamualaikum, dengan menyapanya, bagaimana kabarnya, itu membuat saudara kita menjadi lebih tenang hidupnya, lebih bahagia. Dan itu sebagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Ini membuat ini semoga menjadi motivasi diri kita agar bisa menjadi lebih menghidupkan lingkungan yang lebih indah satu sama lainnya. Bayangkan kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang tidak ada sapa sama sekali. Allah, kering rasanya. Sedih rasa, ya Allah. Apalagi kalau ngeliat saudara kita yang nggak pernah salam sama kita. Antum kayak ada masalah apa ya? Antum kalau ngeliat kita, ya Allah, mukanya ketekuk. Antum kalau ada masalah sampaikan kepada, insya Allah kita akan bisa bantu. Karena kan suka seperti itu ya. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan salam pada kita, ya Allah kasihan, ini kenapa gitu. Ya kita sapa terus. Dan antum jangan pernah merasa berhenti ketika melihat saudara kita yang tidak menjawab salam kita. Jangan antum justru malah Anda nggak akan salam lagi sama orang ini. Enggak, terus salam, senyum. Mungkin karena mungkin tidak dengar salam kita, mungkin sedang fokus di jalan yang lain. Ya, jangan antum mengatakan ini orang sombong atau enggak. Mungkin ada masalah-masalah yang lain. Berikan uzur kepada saudara kita. 70 uzur, dan setiap satu uzur berkali lipat lagi 70 uzur yang lainnya. Mungkin sapa terus. Dan alhamdulillah minnah, dengan sapa itu assalamualaikum membuat saudara kita jadi iya, persepsi kita salah semua, alhamdulillah. Ketika dia bisa menjawab salam lebih dekat lagi, masya Allah, berubah kondisi. Maka saling sapa menyapalah dengan salam ini, membuat husnuzon muncul. Kadang komunikasi itu berantakan karena tadi tidak dimulai dengan salam, tidak dengan sapa, betul ya. Akhirnya muncullah persepsi A, B, C, D yang itu menghantarkan kepada perpecahan, itu kan. Dan dengan salam itu yang membuat kita semakin solid, sapa itu membuat kita semakin sayang, sapa itu membuat kita semakin tumbuh keimanan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.